Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Novianto Setiawan, mahasiswa PPG Angkatan 4 Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Oke, di sini kita akan mempresentasikan dan memperagakan cara merawat engine management system atau mobil EV, ya, di mana mobil EV ini banyak sekali yang harus kita periksa, terutama tentang sensor-sensornya. Baik, yang pertama kita persiapkan adalah bahan dan alatnya, ya. Bahan kita sediakan 1 unit mobil. Di sini kita pakai mobil Suzuki R3 tahun keluaran atau tahun produksi tahun 2016. Yang kedua, kita akan menggunakan alat yang bernama scanner, ya, lengkap dengan kabel konektornya, ya, lengkap dengan kabel konektornya. Terus yang kedua, nanti kita akan menggunakan K3 berupa fender cover set, ya, dan kelengkapannya. Baik, untuk mengawali, ya, kita langsung pasang saja fender cover pada mobil. Fender cover dan seat sudah kita pasang. Setelah itu kita akan melakukan identifikasi komponen-komponen sensor dan aktuator pada mobil R3 ini. Oke, yang pertama ada yang kita lihat di sini, ada sensor namanya sensor IAT, Intake Air Temperature Sensor, dimana fungsinya ini untuk mengukur atau mendeteksi temperatur udara yang masuk. Terus yang kedua, ini adalah oksigen sensor 1 dan ini ada oksigen sensor 2. Fungsinya adalah untuk mendeteksi, ya, untuk mendeteksi gas buang, ya, untuk mendeteksi gas buang. Terus yang selanjutnya ada di sini ada TPS, ya. Ini lihat ada TPS, itu throttle position sensor. Fungsinya untuk mendeteksi tekanan buka throttle valve atau katup gas, ya. Terus lagi di sebelah sini ada VSS, ya. Ini di bawah daripada aki. VSS ini adalah Vehicle Speed Sensor. Fungsinya adalah untuk mendeteksi kecepatan mobil atau kendaraan. Terus selanjutnya di sini kita lihat ada nah, ini ada map sensor, ya, map sensor manifold absolute pressure, ya, ini untuk mendeteksi tekanan udara yang masuk, ya, map manifold absolute pressure, ya. Terus juga ada di dalam ini, ya, di bawah ada CKP, crankcase position sensor, dan juga ada yang satu ini ada knock sensor. Ini tidak terlihat dari sini, ya. Di dalam itu ada CKP, crankcase position sensor, yaitu mendeteksi posisi daripada crankshaft, ya, dan juga knock sensor untuk mendeteksi adanya detonasi atau knocking pada mobil supaya mengirimkan sinyal pada ECU, ya. Terus di sini ada ECU-nya, ya, ECU atau ECM, engine control module atau engine control unit, ya, yang berfungsi sebagai otak daripada mobil itu. Terus ada di sini nih, ya, kita lihat. Nah, ini ada water temperature sensor atau WTS. Ini berfungsi untuk mendeteksi temperatur air pendingin, ya, temperatur air pendingin. Ya, ini ada, kita ulang lagi bahwa di sini ada IAT, Intake Air Temperature Sensor, ini ada WTS, Water Temperature Sensor, ini ada oksigen sensor 1, ini oksigen sensor 2, terus ada TPS sensor, Throttle Position Sensor, terus ini ada VSS sensor atau Vehicle Speed Sensor, ini ECM-nya, ya. Terus yang ini kita lihat ada map sensor, ini bawah daripada intake manifold, ya, map sensor. Terus ada CKP sensor dan knock sensor. Sedangkan aktuatornya ini ada aktuator injektor, ya, dan di dalam sini bawah daripada filter udara ada aktuator untuk coil atau ignition, pengapian. Gitu dari saya untuk
identifikasi daripada sensor-sensor dan aktuator yang ada di mobil R3 atau Suzuki R3 keluaran tahun 2016. Untuk selanjutnya kita lakukan analisa tentang kerusakan-kerusakan pada sensor tersebut. Yang pertama, untuk mendeteksi, kita on-kan kendaraan, akan terlihat tanda milnya ini. Mil di lampu malfungsi indikator lem ya. Ini nanti akan berkedip kalau dia ada abnormal atau kerusakan ya. Tapi dia akan mati kalau dia tidak ada kerusakan. Ya. Kalau pada saat mobil berjalan ya, ini kok nyala, berarti dia ada kerusakan. Tapi kalau dia mobil berjalan milnya ini mati, berarti dikatakan normal ya. Coba kita lihat, kita akan start. Oke, ini mobil sudah nyala atau mesin hidup. Kita lihat milnya itu mati ya. Kalau milnya itu mati, berarti menandakan bahwa mobil itu normal, tidak ada indikasi kerusakan pada sensor-sensor atau aktuatornya ataupun pada komponen mesin ya, sesuai dengan pembacaan atau tanda dari mil itu, malfungsi indikator lem. Oke. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa ini normal, kita akan baca memakai scanner dengan cara kita meletakkan atau menyambung DLC ini, konektor ini pada DLC atau konektornya. Ada di bawah, kita pasang. Lalu kita nyalakan. Kita tunggu sampai dia bisa membaca. Kita pilih yang diagnostik. Lalu kita pilih yang Lalu kita pilih yang Suzuki ya. International 16 pin ya. Kita masuk ke engine. Udah oke. Kita tunggu ya. Kita lihat DLC analis. Ya, ini tidak ada kerusakan, Anda lihat ya, kosong. Tadi dia tidak ada kerusakan sesuai dengan tadi yang ada di mil. Kita lihat data analis bahwa ada pembacaan sensor-sensor ya. Ada map sensor ini 25 kPa, ECT sensor ini 64 derajat Celcius, IAT 1 ada 33 derajat Celcius, barometric pressure 99 kPa, VAP Canis ini 0%, PVT jet ada 0,35 ya, derajat sebelum TMA ini, IAC throttle opening, TP sensor 1, TP sensor 2, ini tegangannya 0,65 sama 4,31 dan lain sebagainya. Ya, ini ada engine speednya 700 rpm ya. Vehicle speed 0 karena kita tidak melakukan perjalanan. Ignition advance itu kadang 4 kadang 8 BTDC, before top dead center ya. Engine pulse width ini semuanya ada di data analis ini. Oke. Ini tampilan untuk mesin yang normal. Nanti kita akan memperagakan bagaimana cara untuk mendeteksi kerusakan dengan menggunakan scanner ya. Kita akan trouble pada salah satu sensornya. Oke, kita akan memperagakan mendeteksi kerusakan pada sensor pada mobil R3 ini ya. Kita tadi sudah mencabut atau mentrobel salah satu sensor. Kita akan lihat di sini sensor apa yang terdeteksi dan yang rusak ya. Kita on tadi, kita langsung masuk ke diagnostik ya. Kita masuk ke Suzuki, terus internasional 16 konektor, kita masuk ke engine-nya. Oke. Kita lihat DTC analis ya, ini menganalisa tentang kerusakan pada sensornya, akan
dilihat ada temperatur, ada sensor ya, intake air temperatur sensor sirkuit high atau bank 1 ini yang mengalami kerusakan kode P0113. Berarti ini ada sensor yang mengalami rusak, yaitu pada IAT, intake air temperatur sensor. Oke, untuk itu kita lakukan perbaikan pada sensor itu supaya nanti bisa kembali normal seperti biasa. Jadi ini mobil yang sedang kita trouble tadi, terdapat kerusakan yaitu intake air temperatur sensor yang mengalami kendala, atau pembacaan pada scanner tadi menemukan ada kode bahwa IAT sensor mengalami kerusakan. Kita analisa bahwa IAT ini tempatnya di sini ya. Intake air temperatur sensor tempatnya adalah di udara masuk ya. Ini kita lihat ya, kita lakukan perbaikan ya, dengan cara melakukan perbaikan di mobilnya ya. Setelah itu, sebelum nanti kita hidupkan kembali, sebelum kita melakukan pekerjaan menghidupkan mesin, kita harus mereset dulu ya. Oke, kita reset dulu. Oke. Kita lihat ya, langsung EPI. Oke. Data yang tadi masih ada, karena belum dihapus, maka kita hapus. Ya, ini masih ada, kita hapus erase. Oke, kita hapus. Oke, kita kembali mendapatkan tidak ada trouble atau kerusakan pada sensornya. Ini kosong ya. Nah, ini berarti mobil sudah normal kembali setelah kita melakukan reset atau erase pada komponen atau sensor yang rusak tadi. Demikian dari saya presentasi cara melakukan perbaikan pada mobil EV, electronic fuel injection ya. Sensor-sensor kita harus pahami ya, supaya kita bisa melakukan perbaikan pada sensor-sensor yang rusak tersebut. Demikian dari saya, Novianto Setiawan ya, Mahasiswa PG Angkatan 4 Teknik Otomotif tahun 2020. Kita kembali lagi dan kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.